hukum acara pidana itu selalu disusun berdasarkan partisipan approach. Artinya dari sudut pandang aparat penegak hukum. Draft itu masih dinamis. Oke. Sampai detik ini masih terus digodok. Jadi Tetapi masukan-masukan pun masih bisa diberikan. tapi bukan di pemerintah, Oh iya. di DPR. DPR. Karena KUHP ini inisiatif DPR. Ya. Pemerintah kan mengirim tim. Kalau saya sangat percaya bahwa mereka akan menerima masukan masyarakat. Mengapa, Mas? Ya. Suara aktivis, suara koalisi masyarakat sipil, itu kan sama dengan suaranya akademisi. Ya, betul. Suara masyarakat sipil, suara akademisi kan sama dengan suara advokat. Ya. Karena mereka mengalami Persis. punya pengalaman. Pertanyaan saya sederhana. Isi teman-teman Komisi 3 itu kan sebagian besar lawyer. Ini ada satu perkara. Dalam sudut pandang polisi, ini memenuhi unsur. Jaksa mengatakan tidak. Kalau dalam KUHP yang sekarang, jaksa kan memerintahkan polisi untuk SP3 kan. Ya. Kalau polisi menganggap itu memenuhi unsur, jaksa mengatakan tidak. Jaksa perintahkan polisi untuk SP3. Nanti yang di pra-peradilan siapa? Polisi kan bukan jaksa. Padahal menurut mereka itu memenuhi unsur. Ya. Dalam KUHP baru sudah nggak begitu. Pada awal abad 13, para bangsawan, tuan tanah, para baron di Inggris mengepung istana kerajaan, memprotes tindakan semena-mena yang dilakukan Raja Inggris pada saat itu, yakni The King John. Sang raja menaikkan pajak yang tinggi, melakukan penangkapan, penahanan, dan penghukuman secara sewenang-wenang dengan dasar kekuasaannya. Sebagai raja yang berkuasa tidak terbatas. Protes tersebut akhirnya melahirkan sebuah dokumen yang monumental pada tahun 1215, yakni Magna Carta. Magna Carta adalah suatu piagam yang berisi klausul-klausul yang membatasi kekuasaan raja. Sejak saat itu dikenallah prinsip the rule of law, yakni kekuasaan harus dibatasi dengan hukum. Dan kekuasaan harus dijalankan berdasarkan koridor hukum. Salah satu klausul dalam Magna Carta 1215 tersebut mengatur tentang prinsip bahwa tidak boleh ada seorang pun dapat ditangkap, dipenjara, dilucuti haknya atau haktanya, diusir atau diasingkan, kecuali berdasarkan suatu putusan hukum yang sah, dari suatu proses yang melibatkan publik, atau berdasarkan hukum negara yang berlaku. Magna Carta ini terus berkembang. Pada tahun 1354, saat pemerintahan King Edward III, klausul tersebut mengalami perubahan. Menjadi tidak boleh ada seorang pun yang ditangkap, ditahan, ataupun dihukum tanpa menjalani due process of law. Saat itulah dikenal istilah due process of law. Due process of law adalah suatu prinsip mengenai proses hukum yang harus dijalankan secara adil, dengan suatu prosedur yang diatur dengan hukum. Asas ini kemudian berkembang menjadi prinsip-prinsip fair trial sebagai hak asasi manusia, yakni prinsip-prinsip mengenai jaminan perlindungan hak yang adil bagi setiap orang yang menjalani proses hukum. Inilah yang harus ada dalam hukum acara pidana. Saat ini DPR bersama dengan pemerintah sedang membahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP yang baru. Tentunya kita ingin tahu apakah RKUHP ini telah memenuhi prinsip fair trial dan apakah telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dalam episode Open Minded Discourses Network ini, kita akan membongkarnya. Bersama saya saat ini telah hadir Guru Besar Hukum Pidana UGM, Wakil Menteri Hukum, sahabat dan teman diskusi saya yang luar biasa, Profesor Edward Omar Syarif Yare, atau yang akrab dipanggil dengan Profesor Edi. Selamat datang, Prof. Terima kasih Mas Tobas diundang di podcastnya, ini luar biasa ini. Siap. Udah lama kita sekali tidak bertemu nih, Prof. Jadi merefresh lagi diskusi-diskusi yang lalu yang sempat kita lakukan ya dulu waktu kita membahas KUHP dan TPKS. Ya. Nah, itu luar biasa. Tapi ini juga sekaligus ada semacam bukan kekecewaan, tapi teman-teman aktivis, teman-teman koalisi masyarakat sipil, termasuk teman-teman ICJR bilang ke saya, sayang Mas Tobas sudah nggak masuk lagi di Komisi 3. Ada beberapa nama yang disebut oleh mereka, Mas Tobas, Pak Asrul Sani sudah jadi Hakim MK, Arteria Dahlan, Supriyansah. Yang itu dulu pada saat pembahasan KUHP memberikan kontribusi yang luar biasa. Sekarang ini kan paling tinggal ada Pak Habib. Ada Pak Hinca Panjaitan yang bisalah mendorong untuk mendudukkan persoalan ini sesuai dengan
proporsinya. Ya, mudah-mudahan nanti RKUHP kita pun juga bisa seperti waktu kita lakukan KUHP ya. Tadi ada beberapa klausul-klausul yang memang setelah kita baca lagi masih menyisakan masalah, kemudian kita bereskan semua. Ya mudah-mudahan itu bisa terjadi, Prof. Nah, jadi saya akan memulai nih, Prof. Ini Prof Edi sama nih namanya tadi yang saya sebut di depan itu, King Edward III. Ya, King Edward. Dan memang nama saya Edward itu diambil dari pamannya Ratu Elizabeth. Oh, Pangeran cocok Edward. sekali. Karena itu cocok Prof Edi mengurusi soal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kita harapkan Prof Edi akan membawa fair trial, prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam RKUHP kita kali ini. Siap. Nah, saya mau memulainya lebih agak yang mendasar nih, Prof. Ya, ini kan juga akan ditonton oleh publik. Jadi publik juga harus bisa memahami apa itu KUHP. Nah, karena itulah maka mungkin Prof bisa jelaskan kepada kita mengenai dasar filosofis dari Kitab Undang-Undang atau hukum acara pidana itu seperti apa, Prof? Hukum acara pidana ini kan untuk melaksanakan hukum pidana material. Filosofis hukum acara pidana tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Tobas dalam pengantarnya, bahwa hukum acara pidana itu filosofisnya bukan untuk memproses pelaku kejahatan, tetapi untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara. Sekali lagi, hukum acara pidana itu dibuat bukan untuk memproses pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan, tapi dibuat untuk melindungi setiap individu dari kesewenang-wenangan negara. Karena di dalam hukum acara pidana itu ada fungsi instrumentasi dari asas legalitas. Apa fungsi instrumentasi dari asas legalitas? Dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang, aparat boleh melakukan tindakan terhadap pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan. Ini adalah filosofis hukum acara pidana. Tapi tentunya kita sama-sama orang hukum. Di dalam hukum itu kan kita mengenal ada yang namanya antinomi. Antinomi itu dua keadaan yang saling bertolak belakang, tetapi tidak boleh saling menegasikan. Disinilah letaknya hukum acara pidana. Ini penuh dengan antinomi. Oleh karena itu, kita dalam menyusunnya harus ekstra hati-hati, harus mendengar berbagai masukan, harus mempertimbangkan dengan cermat segala rumusan yang kita tuangkan dalam hukum acara pidana. Mengapa dia mengandung antinomi? Di sisi kanan tadi ada landasan filosofis, dia untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara, namun di sisi lain, dimanapun di muka bumi ini, hukum acara pidana itu dibuat berdasarkan doktrin ius punendi. Ius punendi itu adalah hak negara. Hak negara untuk apa? Memproses, menuntut, menghukum, dan melaksanakan pidana. Oleh karena itu, hukum acara pidana itu dalam bahasanya King, dalam A Framework of Criminal Justice System, dia mengatakan bahwa hukum acara pidana itu selalu disusun berdasarkan partisipan approach, artinya dari sudut pandang aparat penegak hukum. Jadi ini kan dua hal yang saling bertentangan tetapi tidak boleh dinegasikan, harus ada titik temu, harus ada win-win solution dalam merumuskan setiap pasal dalam hukum acara pidana. Kira-kira begitu. Ya, jadi kan memang negara ini punya kewenangan, dan kewenangan itu dia harus diatur dengan asas legalitas ya, harus tertentu lex stricta, lex serta di dalam satu tadi dikatakan due process of law itu dalam hukum acara pidana. Tapi di sisi lain yang menjadi penting tadi mengapa saya berikan pembukaan soal Magna Carta itu kan kewenangan yang dimiliki dan memang menjadi tugas dan amanah rakyat kepada negara itu harus dibuat sedemikian rupa menjadi terbatas, ya, dia harus dibatasi supaya dia tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia ini. Nah, di dalam teori hukum acara pidana, Prof, prinsip-prinsip apa saja yang sangat penting
yang kemudian kalau kita buat listnya itu tidak boleh tidak ada? Itu apa saja, Prof? Kalau prinsip-prinsipnya? Oke. Ini dari prinsip pertama dari sudut aparat penegak hukum dulu. Ya. Hukum acara pidana itu mengandung sifat keresmian. Karena itu dia berpegang tadi sudah disebutkan lex scripta harus tertulis, lex serta harus jelas, lex stricta harus ketat. Artinya tidak boleh dilakukan interpretasi terhadap hukum acara pidana. Kalau ada pasal yang menimbulkan hukum acara pidana, maka prinsip yang berlaku untuk melindungi hak asasi manusia namanya exceptio firmat regulam. Ketika hukum acara pidana ini harus ditafsirkan, maka sedapat mungkin harus menguntungkan bagi orang yang berstatus sebagai terduga, terlapor, tersangka, tertuduh, terdakwa, bahkan terpidana. Yang berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum. Jadi ketiga asas ini, lex serta harus jelas, lex scripta harus tertulis, lex stricta harus ketat. Ketika harus ditafsirkan, dia dihadapkan dengan asas dalam penafsiran hukum acara pidana yang tujuannya adalah melindungi hak asasi manusia, namanya exceptio firmat regulam. Jadi ya boleh you tafsirkan, tetapi tidak boleh merugikan yang tadi saya sebutkan. Makanya kan kalau kita menyebutkan mulai dari kata terlapor, terduga, tersangka, tertuduh, terdakwa, terpidana, itu kalau dalam bahasanya King dia menggunakan istilah status passage model. Sebetulnya orangnya kan satu, tetapi setiap tahap itu lalu namanya berubah-ubah kan kira-kira seperti itu. Ini harus dilindungi. Jadi di satu sisi ada aturan yang begitu detail terhadap aparat penegak hukum, di sisi lain harus menjamin hak-hak tersangka atau hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum. Itulah yang tadi disebut oleh Mas Tobas dalam due process of law. Due process of law itu kan baru lahir dalam amandemen kelima Konstitusi Amerika. Orang selalu menyebutkan due process of law, tetapi apa sebetulnya prinsip yang paling penting di dalam due process of law? Hanya ada dua, Mas. Yang pertama, aturan hukum acara pidana itu harus secara tertulis menjamin hak-hak asasi manusia. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua dari due process of law adalah dipastikan dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum mentaati sepenuhnya aturan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Itu saja dua prinsip dalam due process of law. Dan insya Allah di dalam KUHP kita kedua hal itu diakomodasi. Nah, soal diferensiasi fungsional nih, Prof. Ada kritikan yang kemudian melihat bahwa dengan prinsip ini akan membuat cara kerja dari tiap-tiap institusi ini sektoral. Mereka hanya memikirkan ya kewenangan saya ini, ya udah saya tidak akan memikirkan yang lain kan begitu. Nah, ada juga yang kemudian memperhadapkan dengan soal dominus litis. Yang memang waktu itu kita memang sudah bangun dalam undang-undang kejaksaan, jaksa sebagai pengendali perkara, oleh karena itu sebagai orang yang memahami hukum dan kemudian akan menjalankan proses berikutnya, jadi usernya dari hasil penyidikan, karena itu harus terlibat sejak awal. Nah, menjawab kritikan ini seperti apa, Prof? Jadi begini, kritikan ini dijawab dengan adanya tim 12. Oke. Jadi orang kritik ya, kalau saya ditulis di waktu majalah Tempo menulis itu mengenai ini tim 12 seakan-akan yang menentukan segala sesuatu. Tetapi saya katakan begini, ini kan kita harus mensinergikan aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, dan hakim ya. Karena kalau kita baca literatur itu ketika berbicara mengenai criminal justice system agency, pasti yang dia bahas satu adalah polis, yang kedua adalah prosecutor authority, dan yang ketiga adalah court. Polis adalah polisi, prosecutor authority adalah jaksa, dan court sudah pasti adalah hakim. Pertama, saya selalu mengatakan ini ada kesesatan ketika kita mengvis-a-viskan, melawankan antara diferensiasi fungsional dan dominus litis. Padahal ini adalah dua hal yang saling melengkapi. Di dalam KUHP, RKUHP itu, Mas Tobas, dan ketika pembahasan pada tanggal 9 Juli, saya meminta kepada
teman-teman di Komisi 3, Pak Habib yang mimpin waktu itu, saya bilang, Pak Ketua dan anggota Komisi 3 yang saya muliakan, saya mohon ada 7 pasal tentang hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum itu tidak diganggu gugat. Oke. Karena apa? Itu disusun oleh mereka sendiri. Oke. Jadi sebenarnya 2 hari masih ada. 2 hari. Masih 2 ada. hari kita susun. 2 hari kita susun. Jadi ide waktu itu dan itu tertuang di dalam 7 pasal itu, kan pasti Mas Tobas tahulah pola penegakan hukum Gakumdu, yang mana jaksa terlibat. Iya. Nah, persis dalam KUHP baru seperti itu. Supaya apa? Tidak ada ego sektoral, tidak ada saling sandra. Iya. Jadi yang dalam KUHP lama itu perkara bolak-balik, nggak balik-balik. Iya. Sekarang ini sudah nggak bisa, semua dibatasi. Jadi begitu dia mengirimkan SPDP, maka saat itulah jaksa terlibat dalam penentuan rencana penyidikan dan lain sebagainya. Ya. Ini perkara mau di mana? Ya, jadi sebenarnya masih ada dominus litis masih termuat ya, Prof. Itu doktrin yang memang harusnya makanya karena jadinya dianggap kemudian hilang, padahal menurut saya itu menjadi penting, harus ada. Mas Tobas. Iya. Kalau bahasanya jam Intel, Profesor Reda Mantovani, hubungan polisi dan jaksa di dalam sistem peradilan pidana itu, kalau Profesor Reda menggunakan istilah suami istri. Kalau saya beda. Hubungan polisi jaksa itu dia ibarat 2 sisi dari satu mata uang. Ya. Polisi butuh jaksa, jaksa pun butuh polisi. Bagaimana? Inilah yang kemudian dalam berbagai kesempatan, makanya begitu diundang Mas Tobas podcast, saya datang dan harus menjelaskan ini kepada publik. Teman-teman kejaksaan tidak perlu alergi dengan pernyataan bahwa Polri adalah penyidik utama. Ya, penyidik utama. Penyidik utama. Begini, dasar dia adalah Konstitusi pasal 30 ayat 4. Dikatakan polisi memegang kekuasaan penegakan hukum. Kalau penegakan hukum itu penegakan hukum apa? Pasti kan pidana. Bukan perdata, bukan administrasi. Penegakan hukum di pidana apa? Penyidikan. Maka dia adalah primary investigator. Tetapi penyidik utama tidak sama dengan penyidik tunggal. Kan ada penyidik pegawai negeri sipil, ada penyidik tertentu dalam undang-undang OJK. Apa maksud dia sebagai penyidik utama? Dia melakukan koordinasi pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu. Ini dikecualikan terhadap siapa? Penyidik jaksa. Tidak dikorwaskan oleh Polri. Penyidik pada KPK tidak dikorwaskan oleh Polri. Penyidik TNI, POM. Dikecualikan juga dari Korwas Polri. Karena mereka ini kan independen, mandiri. Makanya saya katakan, teman-teman kejaksaan tidak perlu alergi dengan istilah penyidik utama. Ini sama sekali tidak akan mengganggu kinerja kejaksaan. Penyidik utama, primary investigator, dia adalah penjaga utama pintu gerbang sistem peradilan pidana. Ketika pintu dibuka oleh polisi sebagai penyidik utama, sebagai primary investigator, sebagai penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana. Begitu dia buka, maka pasti dia butuh jaksa. Karena apa? Jaksa kan pengendali perkara. Jaksa kan dominus litis. Apa polisi bisa sampai ke pengadilan tanpa bantuan jaksa? Nggak mungkin. Dia harus lewat jaksa. Dominus litis itu adalah teori yang berlaku universal. Bahwa dia memang adalah pemilik perkara. Dia adalah pengendali perkara. Sebaliknya, saya katakan kepada teman-teman Polri, jangan alergi dengan istilah dominus litis. Jangan alergi dengan istilah pengendali perkara atau pemilik perkara. Karena apa? Meskipun jaksa itu pengendali perkara, meskipun jaksa itu adalah pemilik perkara, jaksa tidak bisa ngapa-ngapain kalau pintu gerbang itu tidak dibuka oleh polisi. Iya kan? Nah, disitulah saya katakan, polisi dan jaksa itu ibarat 2 sisi dari satu mata uang. Makanya Mas, saya ya sekarang tahun 2025, sudah 26 tahun dari tahun 99 saya mengajar hukum acara pidana. Di depan kelas itu saya selalu menyebutkan polisi dan jaksa itu dalam satu nafas. Karena bagi saya memang itu
tidak bisa dipisahkan. Saya selalu menyebutkan polisi jaksa itu dalam satu nafas. Karena itu kan menandakan integrated criminal justice system. Betul. Bahkan ketika misalnya ada putusan bebas yang begitu diperiksa hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Saya katakan di depan kelas, begitu hakim memutus bebas, hakim melepaskan orang dari segala tuntutan hukum, ibarat hakim itu melempar kotoran ke mukanya polisi dan jaksa. Dia mau mengatakan, ini kalian berdua kerja nggak becus nih. Sampai bisa menghadirkan orang yang bukan pelaku kejahatan. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir dengan bahwa nanti ada ego sektoral, tidak. Karena sejak awal, polisi, jaksa sudah terlibat dalam penanganan suatu perkara. Jadi pasalnya ada tuh. Tetap laporan polisi, pasal 2 itu koordinasi dimulai ketika polisi menyampaikan surat pemberitahuan dilakukan penyidikan. Lalu kemudian harus ada rebuk, harus ada gelar perkara bersama. Kan enak kayak begitu kan? Yeah. Jadi kita pembahasan di dalam tim 12 itu cair. Meskipun saya harus mengatakan bahwa merumuskan 7 pasal hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum itu 2 hari. 2 hari. Yeah. Jadi ya bisa bayangkan bagaimana alotnya. Tetapi keberatan dari teman-teman Polri bisa dipahami oleh teman-teman jaksa. Satu contoh konkret gini yang sering kita hadapi. Mungkin Mas Toba sebagai pengacara juga pasti tahu lah. Ini ada satu perkara. Dalam sudut pandang polisi ini memenuhi unsur. Jaksa mengatakan tidak. Kalau dalam KUHP yang sekarang, jaksa akan memerintahkan polisi untuk SP3 kan? Yeah. Kalau polisi menganggap itu memenuhi unsur, jaksa mengatakan tidak. Jaksa perintahkan polisi untuk SP3. Nanti yang di pra-peradilan siapa? Polisi kan bukan jaksa. Padahal menurut mereka itu memenuhi unsur. Dalam KUHP baru sudah nggak begitu. Dalam KUHP baru, jadi apabila polisi menganggap itu sudah memenuhi unsur, sementara jaksa tidak, maka berkas perkara itu tetap diserahkan kepada jaksa. Dalam waktu 14 hari, jaksa akan menentukan apakah dilanjutkan ke persidangan atau dia menerbitkan SKP2, surat ketetapan penghentian penuntutan. Itu lebih fair. Supaya yang di pra-peradilan kan adalah jaksa, bukan polisi. Itu salah satu keberatan polisi. Jadi semua saling keberatan itu bisa klop, artinya bisa jadi satu. Contoh lain, penentuan saksi mahkota. Polisi nggak bisa menentukan saksi mahkota sendiri, harus koordinasi dengan jaksa. Karena saksi mahkota ini atau justice kolaborator kan diharapkan ada pengurangan tuntutan pada saat pengadilan. Betul. Kalau polisi tidak berkoordinasi dengan jaksa, nanti polisi tentukan A justice kolaborator, jaksa bilang enggak, beda celaka. Gak jalan. Makanya dari awal pasti melibatkan jaksa. Sama halnya dengan pengakuan bersalah. Kan kita mengenal plea bargaining nih. Ada kewenangan penyidik menerima pengakuan bersalah. Dia menerima pengakuan bersalah dari si A, disampaikan ke jaksa. Ini loh, kalau you mau melakukan plea bargaining terhadap si A ini, itu maksudnya. Jadi sudah saling koordinasi, dan itu sangat dipahami betul oleh teman-teman Polri bahwa membutuhkan teman-teman jaksa dan sebaliknya. Seharusnya pembahasan KUHP ini diharapkan mampu kemudian membuat masing-masing institusi penegak hukum ini menyadari bahwa ini kan kita harus integrated criminal justice system. Jadi nggak ada. Tidak akan terjadi ego sektoral, tidak akan terjadi rebutan kewenangan, tidak akan tumpang tindih kewenangan. Nah, saya juga bisa memahami lah posisi Prof Edi sebagai lead dari pihak-pihak yang punya kepentingannya masing-masing juga kan di dalam hukum itu juga ada critical legal studies. Setiap produk hukum itu pasti ada proses politiknya, ada komprominya dan sebagainya. Jadi ketika banyak kritikan ke Prof Edi, saya bisa menyadari memang kadang-kadang ada beberapa hal yang harus dikompromikan, dicarikan jalan tengah. Waktu kita menyusun KUHP aja terpaksa ada jalan tengah, tapi yang penting tidak keluar dari prinsip-prinsip hukum. Nah, tapi kan begini Prof, tadi kan kita bicara soal lex stricta rumusan menjadi penting. Nah, kadang-kadang ketika kita bicara itu sudah termuat, ketika kemudian terbaca lagi rumusannya itu belum seperti itu. Nah, untuk menghindari sebenarnya saya sempat berpikir ini
ide saja masih, kalau misalnya masih ada waktu untuk menjadi masukan lebih baik ya. Misalnya kita buat, karena ini bentuknya adalah kitab undang-undang, bisa saja barangkali buat seperti KUHP, ada buku 1, buku 2. Buku 1-nya berisi dengan prinsip-prinsip, ya buku 2-nya kalau di KUHP ya bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip itu. Sehingga kalaupun nanti ada hal-hal yang kemudian miss lah gitu ya. Wah, ini ternyata setelah diimplementasikan tidak seperti yang kita bayangkan ketika kita rumuskan. Ingat ada buku 1-nya, ada prinsip yang mengikat. Nah, seandainya itu mungkin lebih bagus, Prof. Ya, cuma memang waktu kita pertama kali menyusun RKUHP juga memang ada masukan seperti itu. Kalau saya tidak salah dari Bang Luhut Pangaribuan ya. Jadi memang harus ada asas dulu, lalu kemudian mungkin proses beracara yang detailnya di buku kedua. Cuma satu ya, itu kan adalah teknis penyusunan dan penempatan ya. Kalau kita sih lebih pada bagaimana supaya prinsip-prinsip itu masuk dan mungkin memang dia membaur ke dalam pasal-pasal. Tetapi untuk mencegah kekhawatiran itu, satu kan sama dengan KUHP yang lama juga, setiap pasal itu kan kita berikan penjelasan. Yang paling penting itu kan bagaimana suasana kebatinan para pembentuk undang-undang ketika merumuskan pasal itu, jangan-jangan yang dimaksudkan berbeda dengan apa yang ditulis. Ya, makanya kalau ya ini menjadi, ya ini terus terang saja saya buka saja di sini. Kita di tim 12 ada Prof. Reda, Prof. Asep, kemudian ada Pak Victor dari Kadif Polri, saya ada Pak Prim dari Mahkamah Agung, Pak Yanto juga juru bicara Mahkamah Agung. Kita sudah punya gagasan. Setelah KUHP ini lahir, kita akan menerbitkan KUHP, buku KUHP, pasalnya, penjelasannya, dan anotasi. Anotasi ini untuk menceritakan suasana kebatinan, karena interpretasi historis itu menjadi penting dalam menafsirkan. Nah, kira-kira seperti itu. Sama yang dibuat oleh saya dengan Prof. Topo kan. Ya, jadi KUHP ada anotasinya. Betul. Supaya orang baca, oh ternyata maksud pembentuk undang-undang seperti ini, itu memberi guidance kepada teman-teman polisi, jaksa, maupun hakim untuk, oh ini toh asbabun nuzulnya. Interpretasi historis maksud dari pembentuk undang-undang. Kira-kira paling bisa kita siasati seperti itu, Mas. Ya, tapi barangkali masih bisa dipertimbangkan juga, Prof. Karena begini, saya membayangkan ya, ketika kemudian ada pra-peradilan, ya, pelaksanaannya memang sudah sesuai dengan rumusan itu. Tetapi untuk menjadikan argumentasi alasan-alasan kenapa kemudian upaya paksa itu digugat misalnya, itu karena prinsipnya yang bertentangan. Gitu. Pelaksanaannya ternyata bertentangan dengan prinsipnya. Persis. Nah, jadi bisa jadi alasan argumentasi untuk materi. Termasuk ya materi pembelaan pun juga bisa, Prof. Dalam misalnya hukum acara yang tidak berjalan, dalam proses yang berjalan dia bisa masuk ke materi pembelaan. Ya, kan gini ya. Ini kita bicara soal upaya paksa ya. Upaya paksa di dalam KUHP ini lebih banyak. Kalau dalam KUHP yang lama, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. Kita tambah 4. Penetapan tersangka itu upaya paksa, kemudian pemblokiran itu upaya paksa, cekal itu upaya paksa, dan penyadapan itu adalah upaya paksa. 9 upaya paksa. Saya mau katakan bahwa kecuali penetapan tersangka dan penangkapan, semua upaya paksa harus izin pengadilan. Izin. Kecuali penetapan tersangka dan penangkapan. Apa rasionya? Penetapan tersangka ini kan belum ada pengekangan terhadap HAM ya. Betul. Yang kedua soal penangkapan. Penangkapan ini kan hanya 1 kali 24 jam. Kalau dia harus minta izin dan lain sebagainya, apalagi dalam hal urgen. Yang harus meminta izin itu adalah penahanan. Karena biasanya penangkapan akan diikuti oleh penahanan. Iya kan? Aparat penegak hukum kalau dia tangkap lalu dia mau lanjutkan dengan penahanan, kan nggak mungkin dia lepas dulu. Pasti langsung. Disitulah yang kemudian memang harus diikuti oleh instrumen bukan persetujuan, permohonan izin dari pengadilan. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, kan penangkapan itu atau penahanan itu bisa dilakukan dalam keadaan tertentu loh.
letak geografis, dalam hal tertangkap tangan dan lain sebagainya. Boleh dia melakukan penahanan, tapi ada klausula dalam pasal berikutnya, maksimal 2 kali 24 jam harus meminta persetujuan dari ketua pengadilan. Ayat berikutnya, dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, pengadilan harus mengeluarkan penetapan sah tidaknya penahanan itu. Ada klausula lebih lanjut, jika tidak sah, maka harus segera dikeluarkan. Tapi Prof, saya mau mengkritik tadi kata Prof. Biasanya dilakukan penahanan, kan ini paradigma Prof. Harusnya kita memberitahukan juga kepada aparat penegak hukum bahwa penahanan itu harus limitatif, harus ada syarat-syarat yang ditentukan. Jadi jangan kemudian di kepalanya itu menjadi biasa. Nah, sekarang saya mau masuk ke soal penahanan, Prof. Ada masukan juga dari saya soal tadi syarat-syarat penahanan yang ditambah justru di dalam RKUHP ini dibandingkan dengan KUHP yang lama. Nah, tapi ada 3 hal yang mau saya kritik lah, berikan masukan, Prof. Coba kita lihat. Nah, ini kan ada sampai I, Prof. Iya. Yang A oke lah. Nah, yang jadi problem saya adalah B, C, D. E, F, G, H kan memang sudah ada juga di dalam KUHP lama gitu ya. I juga baru tapi masih masuk akal. BCD ini ukurannya, Prof. Memberikan informasi dan fakta pada pemeriksaan, tidak bekerja sama dalam pemeriksaan dan menghambat proses pemeriksaan. Itu subjektif semua, Prof. Betul. Subjektif dan tidak terukur. Iya. Nah, sehingga yang lainnya terukur semua, Prof. Betul. Oke. Hanya 3 ini saja yang terukur. Oke. Saya jawab ya. Iya, Prof. Ya. Pasti di dalam upaya paksa, subjektif aparat penegak hukum itu tidak bisa dihindari. Pasti dalam upaya paksa apapun. Bagaimana menyeimbangkan ini? Makanya yang BCD ini kan pasti dalam pemeriksaan nih, memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta, benar kan? Yang berikut tidak bekerja sama dalam pemeriksaan, oke. Yang berikut menghambat proses pemeriksaan. Kan sudah dikatakan bahwa dalam tahap pemeriksaan dia kan didampingi oleh advokat. Disitulah peran advokat menjadi sentra. Kan bisa terjadi perdebatan di sini nih. Ketika di sini penyidik mengatakan Anda tidak sesuai dengan fakta atau Anda tidak bekerja sama, advokat mengajukan keberatan dong. Fakta mana yang tidak sesuai? Atau dia katakan apa? Kita menghambat apa? Di situ dia masuk dalam poin advokat berhak mengajukan keberatan dan keberatan itu dilekatkan di dalam berita acara. Jadi sebetulnya di dalam hukum acara itu ada dikenal dengan istilah addendum informasi ya. Jadi untuk sebagai filter subjektivitas dari dari penyidik, disitulah peran advokat untuk betul-betul mengontrol poin B, C, D ini. Karena memang betul kalau Mas Tobas bertanya kepada saya, ini ukurannya abstrak ini. Betul, ukurannya abstrak. Ya contohnya soal informasi tidak sesuai fakta. Ya yang menentukan ya pasti si penyidiknya. Pasti. Itulah dikatakan. Tidak bisa lain. Makanya kan silahkan advokat mengajukan keberatan atas penilaian subjektif itu. Nah itu untuk satu-satunya untuk membalancing seperti itu. Mas Tobas mau nanya soal ini ya, soal apa? Soal jangka waktu. Nah jadi gini Prof, ini kan jangka waktu ini masih sama juga dengan KUHP yang existing. 1 kali 24 jam. Enggak, penahanan Prof. Oh ya. 20, 40. Ya, betul. Itu kan. Nah selama ini kan itu adalah salah satu hal yang menjadi permasalahan ya. Begitu lamanya penahanan, kemudian pada akhirnya melanggar prinsip asas peradilan yang cepat, berbiaya murah. Kemudian tanpa ada proses-proses pemeriksaan tetap aja terus ditahan. Nah, kenapa tidak ada pemikiran, Prof, untuk kemudian mengubah jangka waktu penahanan itu menjadi lebih pendek? Ya. Begini. Karena itu salah satu yang problem tuh dihadapi oleh pembela ya. Ya, betul. Tapi saya justru lebih ekstrim lagi. Kalau memang tidak perlu ditahan, kenapa harus ditahan? Nah iya makanya. Iya kan? Iya. Karena begini, di satu sisi memang acara sistem peradilan pidana ini berdasarkan prinsip
cepat, murah dan singkat ya, dan biaya ringan dan lain sebagainya. Sementara di satu sisi kalau orang ditahan begitu lama sementara dalam penahanan itu tidak dilakukan apa-apa, dilakukan pemeriksaan, sebetulnya itu kan pelanggaran HAM. Iya. Iya kan? Iya. Sebetulnya mengapa dilakukan penangkapan? Pemberian keterangan. Mengapa dilakukan penahanan? Ini kan ada syarat-syarat subjektif itu tadi kan? Iya. Ini menarik juga. Saya kira usulan untuk kita mempersingkat jangka waktu penahanan. Tetapi sebaliknya, kalau memang tidak perlu ditahan kan tidak usah ditahan kan, kira-kira seperti itu kan? Ya makanya tadi saya di awal masuknya di soal syarat penahanan itu yang harus terukur dan cuma begini Mas. Ini cerita lain juga. Saya selalu katakan begini, hati-hati ketika kita bilang melindungi hak tersangka dan lain sebagainya. Ya, saya bilang teman-teman lawyer nih, ini kita cerita-cerita iseng-iseng aja. Kalau saya bilang ke teman-teman lawyer, kalau Anda jadi advokatnya pelapor, Anda pasti minta dong ke polisi supaya dilakukan penahanan terhadap siapa yang Anda lapori itu kan. Tapi kalau Anda dalam posisi sebagai kliennya terlapor, kan Anda minta untuk dilakukan upaya paksa. Iya kan? Ya. Itu pastilah. Ya, tapi kan balik lagi yang paling awal dari kita, makanya tujuan dari acara pidana. Jadi kalau ini pun juga harus disampaikan ke publik juga. Jadi yang tadi itu clear. Betul. Kalau polisi jaksa itu kan dia konsisten dengan kewenangan yang ada pada dia. Tapi kalau advokat ini dia bisa berpindah-pindah nih. Dia bisa, kalau klien dia itu pelapor, pasti dia minta untuk upaya paksa. Tapi kalau kliennya terlapor, dia minta jangan lakukan upaya paksa, itu pasti itu kan membela kepentingan kliennya. Oleh karena itu memang harus didudukan supaya ada balancing tentang hak-hak tersangka maupun hak-hak dari korban. Saya kira ini satu masukan yang menarik terkait jangka waktu. Memang ketika jangka waktu itu kita menyusun, udahlah samakanlah dengan KUHP yang lama. 20 diperpanjang 40. Gak ada perubahan. Betul, gak ada perubahan sama mungkin sekali. Kemudian gak ada diskusi juga soal itu. Barangkali bisa dibuka juga diskusi. Akhirnya ini menarik. Dan ini tidak pernah disinggung sebetulnya. Jadi karena udah sesuai dengan existing ya. Makanya pernah kita hitung seseorang sampai buat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau akhirnya dia dinyatakan bebas, sampai Mahkamah Agung, itu dia bisa ditahan 401 hari. Betul. Lebih dari 1 tahun. Betul. 401 hari. Sudah pernah kita hitung tuh. Mulai dari 20 hari diperpanjang 40, kan pasal 29 KUHP kan bisa diperpanjang 2 kali 30, itu kita hitung sampai dikasasi putusan mempunyai kekuatan hukum tetap itu 401 hari. Orang itu bisa ditahan 401 hari. Iya. Betul, Bang. Padahal belum tentu dia bersalah kan. Nah, makanya begini Mas, untuk penyeimbang itu kan ada ganti rugi. Ganti rugi ada. Jadi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran karena misalnya ada kesalahan dalam penangkapan, dalam penahanan kan bisa melakukan gugatan ganti kerugian. Jadi ada ganti rugi, ada restitusi, ada kompensasi. Ada rehabilitasi. Rehabilitasi. Nah, tapi kan di luarnya banyak kritikan juga, Prof. Termasuk juga dari para guru besar ya. Ada Prof. Tuti juga sebagai tim perumus dari KUHP pun juga menyampaikan kritiknya. Nah, terhadap kritikan-kritikan ini, apa yang bisa Prof jelaskan? Bahwa ini yang prinsip-prinsip yang harus ada yang sudah bagus ini tertuang kok di dalam era KUHP ini. Nah, itu apa? Mas Tobas, draft itu masih dinamis. Sampai detik ini masih terus digodok. Jadi masukan-masukan pun masih bisa diberikan. Tapi bukan di pemerintah. Di DPR. Karena KUHP ini inisiatif DPR. Pemerintah kan mengirim DIM. Mengirim DIM, ada pembahasan. Begitu pasca tanggal 8 Juli, jadi sejak 8 Juli sampai sekarang berarti sudah 3 bulan. DPR itu rajin mengadakan rapat dengar pendapat umum, rajin turun ke masyarakat termasuk ke kampus-kampus untuk mensosialisasikan draft KUHP yang terakhir per 8 Juli. Itu kan banyak masukan. Masukan-masukan itu kan nanti dirumuskan lagi baru mereka kirim lagi ke pemerintah. Tetapi saya kasih satu contoh konkret ya. Satu contoh konkret. Misalnya di dalam DIM pemerintah tidak ada pasal mengenai advokat berhak mendampingi
orang yang berhadapan dengan hukum pada setiap tahap pemeriksaan. Nggak ada. Itu muncul dalam rapat tanggal 7 Juli. Suatu hal yang baru dimasukkan. Dan rinci, ayat 2-nya mengatakan advokat berhak mengajukan keberatan. Ayat 3 ditambah lagi, keberatan itu dilekatkan pada berita acara. Itu kan bagus sekali itu. Ya. Karena orang kemudian bisa membaca kan. Itu kan fair trial di situ. Artinya betul-betul due process of law dalam pengertian dia ada mengajukan keberatan. Kalau hanya dia dengan penyidik mungkin tidak terbaca oleh orang lain. Tapi kalau itu kan dilekatkan pada berita acara pemeriksaan. Mengenai kritik dari teman-teman akademisi. Saya pun kalau tidak jadi wakil menteri pasti saya kritik. Itu makanya jadi wakil menteri. Jadi saya menerima kritikan itu dengan senang hati. Tapi saya katakan begini Mas Tobas kepada Prof. Tuti. Jadi begitu Prof. Tuti bikin ada 18 dosen hukum pidana kan menulis surat pernyataan. Saya mau kasih tahu dulu. 4 dari yang menulis pernyataan itu masuk dalam tim ahli pemerintah loh. Ada Prof. Tuti. Ada Feby Mutiara Nelson. Ada Gajar Laksmana, ini 3 dari UI, satunya dari Brawijaya, Fahrizal. Mereka ini adalah tim ahli dari pemerintah untuk RUU KUHAP. Nah, setelah menulis itu, saya ketemu Prof. Tuti. Saya bilang, Mbak, undang-undang itu kan bukan skripsi, tesis atau disertasi yang produk akademik, bukan. Kalau itu produk akademik, semua masukan ahli saya masukkan. Itu kan produk politik. Pasti ada tarik-menarik. Bahwa ada naskah akademik sebagai raison d'être, oke. Tetapi tidak bisa pure akademik kan tidak bisa. Dan saya katakan bahwa sebetulnya yang dipermasalahkan, itu semua kan ada dalam RUU KUHAP. Dan itu sangat dinamis untuk dibahas. Satu contoh, dalam poin para akademisi. Saya kaget, Mbak Tuti kaget juga ketika saya bilang, Mbak coba perhatikan tuh. Ada yang mengatakan bahwa di dalam RKUHP itu tidak inline dengan KUHP terkait hukum yang hidup dalam masyarakat. Saya bilang, Mbak Tuti lupa ya, bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat itu pun bukan diadili di peradilan adat, tapi di peradilan negeri. Iya kan? Apa yang harus diatur? Yang kedua, mengenai acaranya kan acara cepat. Karena di dalam KUHP dikatakan denda maksimum itu adalah untuk hukum yang hidup dalam masyarakat, denda maksimum itu adalah kategori kedua. Maksimal 10 juta. Kan itu acara cepat. Jadi apa yang mau diatur? Kadang-kadang baru kemudian ya biasalah. Tapi saya menghargai masukan dari teman-teman dan saya butuh masukan itu. Artinya ketika nanti dalam pembahasan kan saya bisa mengatakan kepada teman-teman di parlemen bahwa ini loh ada masukan dari akademisi. Tetapi Mas Tobas, kalau saya ditanya mengenai bagaimana teman-teman Komisi 3 berhadapan dengan RUU KUHAP, kalau saya sangat percaya bahwa mereka akan menerima masukan masyarakat. Mengapa, Mas? Suara aktivis, suara koalisi masyarakat sipil, itu kan sama dengan suaranya akademisi. Suara masyarakat sipil, suara akademisi kan sama dengan suara advokat. Karena mereka mengalami punya pengalaman. Pertanyaan saya sederhana. Isi teman-teman Komisi 3 itu kan sebagian besar lawyer. Sebagian besar advokat. Iya kan? Jadi mereka tidak akan mendustai pekerjaan asal mereka. Enggak, saya yakin, saya percaya. Bahkan tadi pasal yang saya katakan bahwa advokat berhak mendampingi, advokat berhak mengajukan keberatan, advokat minta untuk melekatkan keberatan itu di dalam berita acara, itu kan usulan advokat yang sekarang menjadi anggota DPR kira-kira kan. Jadi saya tidak meragukan. Sekali lagi saya tidak meragukan karena pernah mereka menjadi advokat. Jadi saya sekali lagi pada titik ini saya yakin ketika teman-teman Komisi 3 melakukan sosialisasi, mereka menerima banyak masukan dan itu terkait perlindungan HAM, saya hakul yakin pasti akan dimasukkan. Dan RKUHP baru ini sangat progres loh. Kan ada bab tentang hak tersangka sendiri. Ada bab tentang hak saksi, hak korban, hak perempuan, hak anak, hak penyandang disabilitas. Semua diatur. Jadi betul-betul sudah menekankan kepada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tapi Mas tahulah, kita dulu sama-sama bahas KUHP.
Kadang-kadang itu kan ribut di publik itu kan kadang-kadang nggak baca juga kan. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai suatu warning. Ya negara demokrasi kan begitu, saya fine-fine saja dengan kritikan teman-teman. Saya tergelitik ya, saya ketawa membaca komentar dari ICJR itu, ini meaningful participation atau manipulasi participation. Saya senang mendengar komentar-komentar seperti itu karena ya sebetulnya mereka banyak bantu kita juga kan, tapi itu saya kira sebagai suatu balancing untuk kita juga aware kan, kita itu lebih senang kalau dikontrol kan. Betul. Dengan masukan dari masyarakat itu kita lebih happy sebetulnya. Sekarang yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Hukum sedang buat matriks. Pasal ini masukan mana? Jadi kan enak kita. Jadi kalau mau ditunjukkan ada referensinya. Iya. Saya mau kasih tahu juga nih. Makanya saya agak heran juga ketika rekan kita, teman sejawat kita, Mbak Feby Mutiara Nelson dari UI masuk menandatangani yang protes terhadap RUU KUHP. Saya bilang, Mbak Feby, usulan Mbak itu kan kita tidak hilangkan satu kata pun loh. Usulan deferred prosecution agreement itu pure dari Feby. Bukan, itu dia masukkan lewat pemerintah. Dan saya waktu itu kontak Prof. Asep ya, Jampidum. Ya. Beliau tulis buku soal itu. Saya bilang, Prof, ada usulan. Bagus Prof, kita masukkan. Pure, gak ada satu kata pun kita rubah. Ya. Jadi kan begini, kita nggak mungkin lah mengambil 100% masukan masyarakat. Yang penting itu kan jadi hak untuk didengarkan. Yang kedua hak untuk dipertimbangkan. Ketika banyak masukan, kita ambil, kan pasti ada yang tidak. Yang tidak ini harus kita jelaskan. Makanya hak untuk dijelaskan mengapa ini tidak kita ambil. Kan kira-kira reasoningnya apa, ada problemnya apa. Ada problemnya apa. Ya memang, ya saya sebetulnya waktu itu yang saya minta dari Mbak Feby, karena memang disertasi dia mengenai, saya bilang, Mbak, tolong rumuskan mengenai play bargaining. Dia rumuskan. Terus dia, Prof, kalau bisa jangan play bargaining, tapi juga DPA untuk korporasi. Betul juga nih. Akhirnya dia bikin tuh. Itu pasal yang paling banyak ayatnya, ada 17 ayat kayaknya soal DPA. Jadi Mbak Feby itu kontribusinya 2 tuh. Dia ngatur soal play bargaining dan DPA. Saya nggak rubah tuh. Pemerintah tidak rubah satu kata pun nggak. Dan waktu rapat di tim 12, kita punya tim 12. 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari Kementerian Hukum, 3 dari Kejaksaan, 3 dari Kepolisian. Itu smooth, itu dibahas. Artinya semua setuju. Semua setuju. Jadi artinya memang kita harus membangun komunikasi. Saya dikritik oleh Mbak Nana dalam mata Nazwa ya. Prof, mengapa ini kita mengatur aparat penegak hukum, kok aparat penegak hukum turut membuat? Ya iya dong. Masa kita mengatur sesuatu, memberikan beban kepada satu pihak, tapi kita tidak ngajak ngomong, kan tidak fair. Ya itu tadi. Karena disusun dari partisipan approach, dari sudut pandang aparat penegak hukum, mereka sedikit banyaknya memang harus terlibat, tetapi ini diimbangi. Makanya, Mas Tobas, dalam DIM pemerintah ada tambahan pasal 2. Asbab nuzul pasal 2 itu, kita ingin mengatakan kepada publik begini. Kalau lihat dalam KUHP yang lama, mohon maaf, peran advokat itu kan termarginalkan. Nggak dianggap. Angin lalu. Nah, di dalam RUU KUHP, pasal usulan pemerintah dikatakan bunyinya begini nih. Hukum acara pidana ini dilaksanakan berdasarkan asas diferensiasi fungsional yang menitikberatkan fungsi penyidikan pada kepolisian, fungsi penuntutan pada kejaksaan, fungsi mengadili pada hakim, advokat sebagai penyeimbang dalam meletakkan perkara pidana secara profesional dan proporsional, dan pembimbing kemasyarakatan dalam rangka pembinaan terhadap terpidana. Mengapa pasal ini kita adakan? Memperlihatkan ada equality di antara polisi, jaksa, hakim, advokat maupun pembimbing kemasyarakatan. Karena apa? Kalau kita baca bukunya Feni dalam Management of Criminal Justice System, dia katakan bahwa dalam satu kesatuan aparat penegak hukum, kerja aparat yang satu akan membebani aparat yang lain. Kerja polisi membebani kerja jaksa. Kerja polisi dan jaksa ini dievaluasi oleh hakim. Sebagai penyeimbang,
advokat ini sebagai orang yang berada di luar pihak polisi dan jaksa juga mengawasi kerja polisi dan jaksa dan mengimbangi kekuasaan polisi dan jaksa. Jadi memberi beban juga kepada advokat. Dan yang terakhir, kerja mereka berempat ini dengan putusan pengadilan itu akan membebani pembimbing kemasyarakatan. Jadi katakan Feni bahwa kedudukan mereka itu sederajat. Nah, itu sengaja kita menggradasi posisi advokat ini untuk menyatakan bahwa advokat itu juga sederajat dengan polisi, dengan jaksa. Karena apa? Bagi kami yang latar belakang akademisi, bahwa memang perlindungan terhadap HAM pasti memberi beban yang begitu berat kepada advokat. Dan ini yang bisa mempertahankan itu, yang bisa memainkan peran perlindungan HAM itu kan adalah advokat, bukan yang lain. Nah, makanya di dalam ada bab khusus kan tentang advokat, itu ada di dalam RUU KUHP. Ya, memang soal advokat ini saya lihat sangat kuat ya, diakomodir dalam harus KUHP kuat. ini. Ya. Cuman yang saya katakan kepada teman-teman advokat, begitu KUHP disahkan, yang harus diperbaiki apa? Ya profesi advokat itu internalnya sendiri. harus beres. Harus diperbaiki. Ya, tapi ya udahlah. Ya. Kalau kita dibalik, artinya tunggu mereka kuat dulu baru kita masukkan. Saya kira janganlah. Ini justru diharapkan menjadi trigger untuk memperbaiki advokat. Oke, kita kasih kewenangan, tapi kemudian diperberat. Nah, ada ini meskipun waktunya kita sudah di akhir-akhir Prof, tapi saya ada 3 hal lagi sedikit saya padatkan saja. Yang pertama soal penyitaan ya terhadap dokumen-dokumen elektronik. Ya misalnya saya potong. Ya. Draft mengenai penyitaan itu ini sedang kita rombak total. Oke. Jadi ada harapan ya. Ya, karena yang dia sita kan tidak hanya, tapi juga dokumen elektronik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masukan dari teman-teman Polri. Seperti kasus yang terjadi, kasus first travel atau beberapa kasus yang locus delicti itu bisa di sekian puluh provinsi. Masa di setiap provinsi dia harus minta izin penyitaan? Iya kan itu tidak logis juga. Makanya ada aturan nanti di dalam RUU KUHP itu, misalnya ini kayak kasus atau misalnya kasus judi online atau kasus yang itu dia tersebar di beberapa provinsi. Itu kalau masing-masing ketua pengadilan negeri harus dimintai persetujuan untuk penyitaan, itu kan repot. Ya. Malah itu tidak efektif. Malah itu melanggar asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Makanya itu cukup satu pengadilan negeri dia bisa untuk kemudian mencakup semua. Itu demi yang tadi sederhana, cepat dan biaya ringan. Termasuk dalamnya yang ditanyakan itu. Bahkan ada juga gugatan pihak ketiga apabila salah penyitaan. Itu mau kita atur. Ya. Intinya banyak sekali peraturan Mahkamah Agung tentang penyitaan yang kita naikkan ke dalam KUHP. Kalau di Mahkamah Agung detil itu, termasuk bagaimana terhadap korporasi ya. Itu ada dalam aturan Mahkamah Agung. Kita adopsi semua tuh ke dalam RUU KUHP. Jadi jangan tanya penyitaan dulu. Penyitaan itu sangat dinamis. Masih. Karena waktu itu bahkan dari DPR itu lebih rinci tuh. Ya. Jadi itu tuh ada mungkin sekitar 10 pasal terkait penyitaan. Jadi cukup rinci diatur. Dan itu belum itu termasuk pending matters di antara DPR dan pemerintah terkait penyitaan. Karena banyak masukan, termasuk yang ditanyakan Mas Tobas. Ya, karena concern saya adalah ya bagaimana kemudian untuk hal-hal yang tidak terkait dengan tindak pidana. Persis. Ya kan? Persis. Itu kan harus dilindungi. Persis. Dan itu makanya menjadi kewajiban. Ada gugatan pihak ketiga. Ya. Jaminan itu harus harus ada dalam KUHP, betul. Ya, harus ada dalam KUHP. Nah, itu malah usul dari teman-teman Mahkamah Agung tuh. Oke. Nah, terus yang berikutnya Prof soal penyiksaan, Prof. Ya. Nah, ini penyiksaan begini. Ini kan mendasar sekali, Prof. Kita sudah ratifikasi Convention Against Torture, ya. Nah, sementara kita punya kewajiban untuk memastikan itu sebagai tindak pidana, termasuk juga sebenarnya saya juga di dalam KUHP. Bagaimana KUHP baru kan ada penyiksaan itu kan ada tuh. Ada. Kemudian ada rujukannya di KUHP baru. KUHP baru ada. Nah, ini kan saya kira ini masukan yang kita pertimbangkan. Bahkan menurut saya, Prof, itu harus secara khusus dieksplisitkan dalam KUHP. Bahkan di tiap upaya paksa yang ada peluangnya untuk itu, misalnya penahanan, pemeriksaan gitu ya, di dalam penyidikan kalau dia ada penyiksaannya, dalam penahanan
dan sebagainya. Itu supaya aparat penegak hukum kita sadar betul kewajiban untuk menjamin bebas dari penyiksaan. Kalau menurut saya bahkan harus berat sekali. Ketika ada penyiksaan maka bisa membatalkan seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Ini kita dapat banyak masukan juga seperti itu. Ya. Dari teman-teman akademisi, dari teman-teman koalisi masyarakat sipil pasti. Ya. Saya kira ini satu masukan. Nanti pasti akan saya sampaikan bahwa ada pertimbangan seperti ini. Ya, nanti saya akan juga coba rumuskan juga soal penyiksaan, Prof. Karena itu saya kira kalau Mas Tobas sekali. ke Komisi 3 mestinya tidak ada halangan kan. Oke, saya pikir cukup lengkap yang tadi disampaikan. Meskipun pasti saya tetap punya banyak keinginan untuk mengelaborasi lebih lanjut dan punya kesempatan juga untuk menjelaskan kepada publik. Jangan sekali podcast makanya. Ya betul, Prof. Karena penting ya, KUHP ini menjadi satu momen yang sangat berharga bagi kita, ya, baik itu dalam hal menjamin perlindungan hak asasi manusia maupun juga mengubah paradigma aparat penegak hukum dan membuat mereka semakin menjadi profesional, kan begitu. Ya kita menaruh harapan nih kepada Prof. Edi, ya mudah-mudahan semua lah. Kalau saya menaruh harapan kepada teman-teman Komisi 3. Betul. Ya karena saat ini saya sudah tahu Prof. Edi, maka yang tadi sudah diawali oleh King Edward ketiga dengan memasukkan due process of law dalam Magna Carta yang update itu tadi, mudah-mudahan bisa terwujud di dalam RKUHP kita yang sedang dibahas ini. Selamat bekerja, Prof. Terima kasih, Mas Tobas. Mudah-mudahan terus sukses selalu dan kirim salam buat teman-teman semuanya. Oke, makasih Mas. Baik, Sobat DN, kita sudah selesai berdiskusi dengan Prof. Edi mengenai RKUHP. Tentu dengan harapan-harapan yang kita gantungkan kepada baik itu pemerintah maupun DPR untuk menghasilkan KUHP yang benar-benar mampu sesuai dengan tujuan keberadaan KUHP itu sendiri, yaitu memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia dan membatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Demikian, kita jumpa lagi pada Open Minded Discourse Network yang berikutnya. Terima kasih, Prof. Thank you.